Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, di video kali ini saya Cunur Mutaharah, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri Nibung, Aceh Utara, akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Yang di video kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Bapak Tri Isra Januardi. Beliau adalah salah satu guru produktif pada konsentrasi keahlian teknik pemanasan, pendinginan, dan tata udara yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pra-observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Tri. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuan nanti saya saat Pak Tri melaksanakan pembelajaran di kelas, maka saya yang menjadi observasi Bapak. Kemudian tujuan nanti Pak Tri melaksanakan pembelajaran di kelas, observasi yang saya lakukan, Pak Tri nanti agar bisa lebih siap, lebih percaya diri, dan berbagai hal lainnya kita akan bahas setelah ini. Nah, dalam kegiatan pra-observasi ini nih Pak Tri, kan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait proses pembelajaran nanti. Nah, boleh Pak Tri kan? Boleh. Baik, pertanyaan pertama nih terkait tujuan pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran bagaimana yang ingin Pak Tri terapkan di kelas? Yang pertama, tujuan pembelajaran di pertemuan pertama, pembelajaran khususnya untuk konsentrasi keahlian teknik pemanas, tata udara dan pendinginan adalah yang pertama memahami komponen indoor dan outdoor. Jadi mereka tahu di sana yang mana komponen indoor dan yang mana komponen outdoor. Setelah itu mereka paham masing-masing fungsinya. Selanjutnya yang betul-betul ingin saya tekankan adalah yang pertama, mereka bisa mengidentifikasi yang mana saja perangkat-perangkat yang termasuk ke dalam unit indoor, yaitu yang pertama. Yang kedua, yang mana-mana saja mereka dapat memilah serta mengidentifikasi perangkat yang termasuk kepada unit outdoor. Karena antara dua komponen ini memiliki beberapa perbedaan, terutama dalam hal sumber tegangannya. Baik, Pak. Berarti Bapak nanti akan tujuan pembelajaran itu mengklasifikasi, Ya, Pak ya, mengklasifikasi peralatannya, kemudian juga mengidentifikasi peralatan komponen apa saja yang digunakan pada perangkat outdoornya, Pak ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua nih, Pak. Area pengembangan yang hendak Bapak capai itu seperti apa, Pak? Areanya sebetulnya ke dalam keterampilan. Jadi ketika mereka sudah tahu yang mana indoor dan outdoor, mereka bisa bekerja sesuai dengan SOP, terutama terkait dengan K3. Karena kalau kita berada di terutama yang AC konvensional gitu ya, dia kan di sana terutama di indoor itu kan yang AC-nya hanya setengah bagian saja, kemudian selebihnya itu adalah perangkat-perangkat sensor yang terutama sumbernya adalah DC. Kalau mereka bekerja di DC ini terbalik, ada satu komponen itu akan mengambil risiko, jadi mereka tahu apa sumber tegangannya, apa peralatannya, kemudian risiko-risiko yang akan mereka hadapi nantinya. Itu area yang ingin saya kembangkan, terutama K3-nya terlebih dahulu. Ya. Itu yang utama. Berarti tentang SOP dan K3-nya ya Pak. Mengingat juga ini praktikum, jadi mereka harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Baik Pak, selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tri, yaitu strategi apa saja yang Pak Tri siapkan untuk proses pembelajaran nanti? Ya, kalau dalam pertemuan pertama ini saya sudah pernah terapkan sebelumnya, itu adalah demonstrasi dengan menggunakan video. Jadi ketika kita disajikan atau saya sajikan video YouTube bagaimana cara servis AC, jadi di sana sambil mereka menonton video, kita stop beberapa part videonya, di sana kita jelaskan apakah komponen ini boleh disiram air ataupun komponen ini aman terkena air, yang mana boleh kita pegang, yang mana harus kita lindungi. Jadi
ketika demonstrasi melalui video itu mereka kan belum lihat seutuhnya. Ada beberapa video yang kualitas videonya ya sekitar 360p, ada yang 1080p. Jadi mereka kurang fokus untuk yang mana komponen sensor itu. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang pada video, kita demonstrasikan langsung ke alat yang sebenarnya. Seperti kemarin pada saat sesudah demonstrasi melalui video, kebetulan AC di ruang kepala sekolah itu ada kendala. Ternyata setelah kita cek itu kapasitornya memang dalam kondisi baik. Namun ketika kita coba hidupkan, ada suara mendengung, tapi kompresornya tidak berputar. Jadi di sana ada suatu kasus atau problem base learning gitu. Jadi mereka dari masalah yang mereka temukan di lapangan, terutama pada saat AC kepala kemarin. Jadi mereka tahu, oh kalau diganti kompresor bagaimana. Kebetulan kita punya stok untuk kapasitor itu yang 20 mikrofarad yang hanya punya 2 kaki. Sementara kerusakannya itu mereka punya 3 kaki, satu kapasitor, 2 fungsi. Yaitu untuk kompresor fan dan untuk kapasitor kompresor. Jadi ketika kita coba hidupkan secara terpisah, jadi kompresor itu kita pakai yang kapasitor 2 kaki, kemudian kita pakai yang terpisah untuk fan, ternyata menyala. Tapi kalau kita fungsikan seperti itu dalam keadaan terpisah antara kapasitor kompresor dan fan, itu akan memiliki kendala ke depan. Jadi kita pending terlebih dahulu, kita carikan alatnya ke Huawei hingga bisa didemonstrasikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi dipasangkan yang sesuai dengan speknya. Jadi demonstrasi itu memang sangat penting karena hands-on ketika kita belajar praktik di dunia kejuruan, memang hands-on ketika kita pegang alat itulah kita mendapatkan pengalaman atau experience yang nggak bisa dijelaskan melalui video ataupun secara buku, secara tertulis. Baik, sangat detail sekali ya penjelasan dari Pak Tri. Mungkin strategi pertama tuh harus demonstrasi biar siswa tuh ada gambaran. Nah, ada gambaran. Baik Pak Tri, kemudian menurut penilaian Bapak nih, Bapak rencananya menggunakan penilaian seperti apa Pak untuk siswa kita? Kalau untuk penilaian, gini Bu Cuda, kalau untuk penilaian kognitif tetap untuk mengetahui pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang dunia AC, tetap 3 komponen: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau untuk sikap itu Bu Cuda, kita bisa nilai di setiap pertemuannya. Kalau kognitif kan bisa kita tanyakan. Saya agak kurang suka sebetulnya tes-tes tertulis. Jadi saya sangat menyukai tes-tes yang lisan yang bisa ketika pada saat bekerja saya tanya ini fungsinya apa. Kemudian kalau mereka belum bisa menjawab, kita jelaskan. Karena menurut saya repetisi itu memang bermakna bagi saya. Karena pernah saya suatu kejadian waktu sekolah dulu, ketika kita membuat suatu kesalahan itu kita ingat. Saya pernah motong plat itu awalnya disuruh bikin, saya malah potong pakai alat pemotong, dan itu pun bermakna sampai sekarang bahwasanya ketika SOP itu kita langgar, memang ada sesuatu hal yang menguntungkan bagi kita, tapi nilai-nilai sikap, nilai-nilai budaya kerja itu tidak kita dapati. Jadi penilaian kognitif saya condong kepada lisan pada saat PBM berjalan. Kemudian untuk sikap, saya menilainya dalam hal kerjasama. Kenapa? Karena pekerjaan AC ini pekerjaan yang bisa kita katakan hampir-hampir sama dengan pekerjaan pada saat di teknik kendaraan ringan. Jadi pekerjaan yang sebetulnya tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi mereka harus bekerja secara tim. Jadi mereka harus dituntut bertanggung jawab untuk satu masalah atau satu pekerjaan yang mereka sama-sama kerjakan. Jangan sampai nanti ketika ada satu pekerjaan, tentunya bukan 1-2 orang saja yang lelah, tentu semuanya lelah. Tapi ketika satu pekerjaan itu belum selesai, tentu harus kita secara bersama-sama bersama untuk menyelesaikan agar ketika ingin istirahat, semuanya istirahat. Jadi kerjasama itu merupakan satu komponen penting dalam penilaian sikap ketika mereka sekolah di sekolah kejuruan. Yang terakhir adalah yang saya lakukan adalah penilaian psikomotorik. Psikomotoriknya dengan penilaian uji kinerja atau penilaian praktik secara langsung. Jadi ketika mereka sudah paham, kemudian sikap kerja sudah tahu, K3 sudah menguasai, mereka akan kami tes secara individual. Kenapa saya tes secara individual? Karena mereka nanti waktu UKK juga akan bekerja secara sendiri. Tentu kita minimkan, nggak mungkin mereka pasang AC di dinding hanya 1 orang seperti yang saya katakan tadi. Mereka wajib berdua seperti itu. Jadi ketika sudah paham antara 2 komponen psikomotor dan kognitif dan
sikapnya, efektifnya. Mereka saya uji tentunya dengan ada beberapa instrumen yang sebetulnya sudah saya siapkan, tapi belum sempat saya terapkan untuk penilaiannya bagaimana tentang mereka pembongkaran AC, kemudian untuk clearing ulang, kemudian kecermatan, kebersihan kerja. Setelah itu sampai performansi sistem atau uji kinerja setelah mereka membongkar AC itu. Itu Bu Cuk. Baik, sangat detail sekali penjelasannya dan ini merengkap semua ya Pak ya, ada penilaian kognitif, sikap, dan psikomotorik. Nah, mungkin ini bervariasi ya, Bapak juga melihat penilaiannya sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak ya. Jadi dengan kebutuhan siswa, Bapak bisa menilai mana yang lebih condong dan melihat juga dengan menyesuaikan praktikum atau mata pelajaran apa ya Pak ya. Baik, mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya, kapan nih Pak kira-kira bisa saya observasi Bapak? Kalau saya punya jadwal itu di minggu pertama ada 3 hari, kemudian di minggu ketiga ada 1 hari, nanti kita sesuaikan saja. Baik. Ada kesempatan. Okay. Baik, baik Pak. Mungkin pertanyaan saya dalam lembar catatan percakapan pra observasi kelas ini hanya sampai di sini Pak. Jadi saya harapkan nanti ketika jadwal atau udah kita sesuaikan jadwal observasinya, mungkin Bapak lebih siap ya Pak. Dan saya harap nanti di pelaksanaan observasi dan menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak dengan hasil dari wawancara kita hari ini ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya saya berharap proses observasi nanti akan berjalan dengan lancar. Insya Allah. Baik, demikian kawan-kawan kegiatan pra-observasi dari saya bersama rekan saya yaitu Bapak Tri Isra Janwardi, dan sampai jumpa di kesempatan observasi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita udah main itu, selain kita kena dosa judi, habis itu kita kena dosa sekutukan Allah, ya kan? Kan kita percaya kepada Dewa Zeus. Zeus itu apa? Dewa apa? Dalam mitologi ya. Bukan dewa lautan ya. Ya kan? Ya kan? Dewa laut. Anaknya apa? Siapa? Aziz. Jadi kan ada Thor ini. Thor, adiknya Thor kan? Kan Thor itu anak Zeus kan? Ya kan? Thor itu punya adik. Siapa yang mentor Avenger? Bukan dalam manga kan? Avenger itu dia kan ada Thor gitu ya. Ada Captain America. Dan siapa lagi? Pokoknya ada banyak di sana. Ada yang dari itu ya. Di situ kan dia punya adiknya itu jahat, ya. Adik Thor yang melawan, tapi adiknya musuhnya. Jadi Zeus itu adalah ayah dari orang yang terkuat. Jadi kalau kita misalnya nggak percaya atau apa ini ya kita berenang karena dia Zeus tadi, itu kita sama juga mempersekutukan Allah secara tidak langsung. Bukan adalah artian kita langsung keluar dari Islam karena kita menyebutkan Allah, tapi kita sudah digolongkan kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian di kelas ini ada yang main kali itu kalian main apa lagi? Mobile Legends, ya itu kan Free Fire, Free Fire, ini jadi PUBG ada main? Ada.
AC kemarin. Tapi nggak terang. Beda dengan waktu hidup pakai kapasitor kemarin kan. Ada bunyi kenceng. Bukan dentuman biasa. Dengar suaranya itu. Taruhlah. Dah, ini resistansi. Kalau di komponen kayak ini, resistansinya mana? Ya kabel, ini kan simbol kabel ya. Ada fasa, ada netral. Ini ke sini 220 volt. Pasti. Mau di bangunan apapun, kalau komersial dia pasti 220 volt. Nih. Ini fasa, ini netralnya. Resistansi itu salah satunya adalah kabel bisa atau pemanas ya, komponen pemanas. Pemanasnya di mana ada? Yang kemarin sama Bu Liza, di mana? Yang kemarin yang katanya pernah buka setrika, pernah buka Magicom ya, betul lah. Nah, itu pemanas dia. Ada komponen pemanas. Itu termasuk ke dalam, walaupun sebetulnya ada juga komponen pemanas itu supaya panasnya rata digabung dengan komponen L, induktor. Jadi dia ada besi pemanas di sana. Besi pemanas kayak ini, bulat ya kan, ditambah dengan induktor di luarnya. Ada yang seperti itu. Jadi panasnya ini merata. Jadi ini gabungan R dan L. Oke, kita masuk dulu komponen yang L aja. Kabel bisa, walaupun kabel ini kalau kita ukur resistansinya pasti mendekati 0. Tapi dia termasuk pada bahan resistansi. Kemudian L itu apa? Nah, pakai kata petunjuk tiga huruf di depan lah. L itu apa tadi? Udah Pak bilang tadi. Apa salah? Apa lagi? Induktor. Oke. Induktornya di mana aja biasanya? Di motor listrik lah. Baik itu di stator maupun di rotor. Tapi kalau di motor kipas angin pernah buka nggak? Dia kan bentuknya ini, kan ini Bapak nulis ilustrasi kan, yang kayak gini. Nah, ini kadang ada garis-garisnya kayak ini. Betul nggak Tami? Betul. Berarti di sini nggak ada induktornya. Dia berarti ada magnet tetap di sana. Tapi yang selalu ada pasti ada itu di statornya, pasti ada komponen induktor, ada lilitannya. Jadi kawat-kawat email yang kuning itu, yang dilapisi dengan cairan email namanya, walaupun kalau misalnya dia udah terlalu panas, emailnya melepuh, makanya dia konslet ya dia. Oke, itu dari komponen induktor. Kemudian C, apa? Komponen utama listrik nih, RLC. Ayo, C ini apa? Bantu 3 huruf. Cap apa Ki? Aziz? Captain America. Bukan ya. Jadi cap tambah lagi. Tambah belakangnya lah, Thor. Thor. Captain America dan Thor bukan ya? Apa? Kapasitor. Ini biasanya dipakai untuk apa? Ayo. Nanti kita bahas tentang simbolnya lagi. Simbol ini kan yang biasanya kayak ini. Yang gerigi-gerigi ini yang gulungan-gulungan. Ini yang garis 2 ada jaraknya. Apa? Kapasitor apa? Ya contohnya emang kapasitor kipas angin ya. Kapasitor kipas, kapasitor AC yang kita buka kemarin. Siapa yang pasang kemarin ya? Yang buka Sahrul sama Salman. Yang pasang Musliadi sama Tala ada? Oh iya, Tala ada ya. Musami nggak ada? Tami ada, Tami? Ada, tapi nggak mau masuk, nggak mau keluar di kelas saja. Nggak? Ya. Ini harus bisa, Tami. Karena kan jarang-jarang kita dapat kasus kayak itu, ganti-ganti kapasitor. Kemarin kita ganti kapasitor berapa Bucut di Tanah Luas? Kita beli bahannya sekitar
45 waktu itu, tapi biaya jasanya 100.000. Jadi kita minta biaya penggantian itu 150.000. Itu pun kalau di Banda Aceh, kawan-kawan kita yang bilang, yang orang teknisi itu murah katanya. Karena biasanya orang di sana minta jasa masang aja 200 Bu ya, 200.000. Jadi kalau kita mau ganti komponen, harusnya kita sampaikan harga barangnya, harga jasanya kita pisah, jangan digabung. Kalau kita kemarin kan jatuhnya digabung. Kapasitornya 45, kita ongkos pasangnya 100, jadi 150 kita genapkan. Padahal kita beli kapasitornya kalau Semawe, karena kita cari di gedung Matangguli nggak ada. Makanya kemarin kapasitor AC Pak Kepala itu belinya di Lok Semawe, harganya 48.000, itu pun soketnya beda. Makanya nanti kita akali gimana, karena kan ada skunnya itu, skun yang dari motor blower itu kecil ya. Sementara pin yang kapasitor yang baru dibeli Pak Kepala itu besar semua. Jadi itu nanti kita coba dulu di lab. Kalau yang di lab hidup, baru kita bawa ke AC yang Pak Kepala. Ya. Jadi kita bahas dulu yang ini. Jadi fungsi kapasitor di sana apa? Kalau misalnya skemanya kayak ini, nanti kita coba juga di AC di lab kalau bisa. Kita hubungkan kumparan. Nah ini kan ada simbol nih L. Walaupun L, mau itu L besar, L kecil sama aja ya. Jadi itu simbol dari induktor. Jadi dia ada dua kumparan utama dan kumparan bantu. Jadi kalau seandainya dalam keadaan kayak ini aja, bisa putar nggak motor? Kalau dipasangin yang kotak kecil di belakang tuh Bu Sami, kapasitor, nggak akan mau putar dia. Karena dia cuma setengah periode ini. Sama juga kita masukkan listrik, dia cuma kena yang ini. Yang ini dia nggak kena. Jadi kalau seandainya gelombang listrik 220 volt itu kan dia bolak-balik. Kalau yang DC dia lurus saja. Nah ini kalau DC. Tegangan berbanding waktu. Jadi kalau DC ini misalnya 5 volt. Baterai HP berapa? Ayo, chargernya lah kita sesuaikan. Ada yang 5 volt, ada yang 12 volt, ada yang speednya 1 ampere, 2 ampere, itu disesuaikan dengan tipe HP-nya. Jadi kalau seandainya DC itu dia standar aja. Di HP ada komponen yang berputar. Ada yang berputar di HP? Ada lagi? Nggak ada? Hah? Ada yang berputar nggak di HP? Ada? Apa? Apa yang putar? Ayo, kayak begah nana mendeng. Part yang putar. Pernah HP-nya getar? Pernah enggak? Bergetar ya. Kalau silent kan dia getar. Itu getar tuh perasaan dari mana tuh? Dari ada yang berputar, atau ada yang bergesek, atau emang getar sendiri? Pasti ada motornya. Motornya itu kecil, hampir setengah senti. Jadi sesuai dengan dimensi HP masing-masing. Tapi dia sederhananya kayak ini aja lah. Pernah main PS? Nah, ada getarannya kan sticknya itu. Kalau pernah buka gitu? Nggak pernah buka. Kalau pernah buka, itu ada motor kecil sebesar motor Tamiya, tapi dia lebih gepeng. Itu dia waktu berputar itu, waktu stick getar, itu ada motor yang berputar. Makanya terasa getaran di kita. Kayak itu juga lah HP. Jadi dia motor DC namanya. Nah, makanya kita terasa getaran. Itu juga di HP ada motor itu sebetulnya. Ada motor listrik, tapi kecil dimensinya. Makanya getarannya pun sedikit. Nggak terlalu sebesar getaran stick PS kan. Kalau getaran stick PS itu kita taruh di lantai keramik, itu bisa jalan sticknya, saking kuat getarannya. Oke. Jadi kalau DC dia bisa berputar tanpa adanya gelombang bolak-balik seperti ini. Tapi caranya adalah punya sikat ya. Punya sikat arang, satu periode dia di bawah, satu periode dia di atas. Jadi dia kotak-kotak gini. Jadi dia namanya sikat arang.
ada komponen tertentu yang diletakkan di ujung stator kayak ini, kayak cincin belah dia. Jadi dia terpisah antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Itulah yang buat periode. Nah itu kadang dia berada di periode negatif, kadang di positif, balik-balik itu. Makanya motornya bisa putar. Itulah kenapa kalau sikat motor DC itu udah habis, motornya nggak mau lagi putar. Jadi dia sikat arang itu sama, emang betul-betul kayak arang. Jadi dia nanti nyikat di sini ada lingkaran, yang lingkaran ini hitam jadinya. Kalau semakin lama motor DC itu dipakai, dia semakin hitam, arangnya semakin habis. Itulah kenapa kalau di mesin gerinda itu AC itu DC. Karena dia motor motor universal, itu dia punya sikat juga. Jadi sikat itu ada pengganti yang kotak dia kayak gini. Kotak panjang kayak ini kecil, ada pernya kayak itu bisa kita ganti. Kalau gerinda udah remah kita ganti aja itu ya. Jadi ada komponen sikat arangnya. Oke, balik lagi ke kapasitor tadi. Ini contohnya selain kapasitor kipas ada baterai HP. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini kalau misalnya kipas angin tuh nggak ada kapasitor, dia agak akan mau putar. Harus bantu pakai tangan, barulah dia bisa putar. Kalau seandainya kipas kita udah ke dalam keadaan kayak gitu, kita ganti yang namanya komponen kapasitor. Gitu juga di AC dia. Kalau di AC kemarin gimana gambarnya? Ini ya, ada 3 kumparan. Ini apa namanya? Common. Bukan 3 sebetulnya, tetap 2. Tapi titiknya karena antara kumparan bantu utama dan kumparan bantu ini sudah disatukan, makanya ada namanya common. Common itu kalau di kipas angin di bawah biasanya. Nah itu common. Kalau di kipas angin kita nggak akan ketemu tiga titik itu, karena yang akan kita jumpai cuma tok 2 kabel ini. Kalau misalnya dia punya speed, barulah ada cabang 3 lagi. Ada speed 1, 2, 3 pasang, kemudian untuk netralnya ada 4 atau 5 kabel yang perlu kita tentukan. Kan biasanya kalau kita ganti kabel kipas kemarin ada warna apa? Hitam, biru, merah, putih. Ya kan? Ada 4 warna kabel. Jadi yang biru, putih, biru, merah, putih itu untuk speed, yang hitam untuk netralnya. Oke, kayak itu ya. Jadi kalau kipas angin, bukan kipas angin sebetulnya. Kalau kipas angin kan ada speednya kan, ada banyak kabel. Pompa air lah. Pompa air dia punya 2 kumparan kayak ini juga. Kadang malahan ini kalau di pompa air ini lepas nih. Ini 1 kabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kapasitornya bisa kita lepas. Kapasitornya di luar, pernah lihat pompa air yang ada tabung di atasnya? Itu kapasitor. Ya, jadi kayak itu. Jadi secara sederhana kalau motor kipas angin, kalau kita punya 1 speed aja, konstruksinya seperti ini. Cuma ada kumparan utama dan kumparan bantu. Oke, sekarang kita masuk ke AC lagi. Karena kan kemarin kita buka AC, ada common, running, sama starting. 3 pin di atas kompresor kan? Ya, Sarul? Betul lah, 3 pin ya. Oke, yang disambungkan ke kapasitor yang mana? Running atau starting? Bisa kedua-duanya, tapi pasti nanti suara kompresor itu akan beda. Yang paling kecil kemarin apa? Bucut, starting atau running? Running ya. Jadi yang running ini yang kita sambungkan ke kapasitor. Ya, jadi starting ini nanti kita langsung gabung ke ini, langsung netral. Ini dari kapasitor masuk ke netral juga. Ini masuk ke fasa. Nah, sekarang kondisinya Bapak mau nanti kita lihat kan. Kalau pin kapasitor itu kan dia kayak tabung kayak nih. Dia ada kapasitor yang cuma punya 2 buah pin. Ada pin kayak kemarin lah yang di lab. Nggak ada untuk blowernya. Tapi ada juga yang 3 pin. Tapi pin ini ukurannya besar-besar semua.
Jadi skun yang kita punya kan ada kepala skun kabel itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang kecil yang punya blower itu nggak masuk kapasitor. Gimana caranya? Kita sambung kabel aja. Kalau kita ganti skun, di mana ada jual skun sih? Susah sudah. Kalau untuk karena kita cari skun untuk kulkas kemarin itu pun lumayan sulit. Oke, itu aja ya. Potong yang merah nih segini-segini. Usami. Kita masih bisa atau enggak nih kalau kita potong? Di puntir rasa putus dia. Ini yang menurut Anda C nih. Buat kayak ini. Dari sini satu lagi yang hitam, ini yang merah satu ke sini, sepanjang ini juga. Kabel biru tadi mana, Sarul? Nih, yang biru kecil tadi. Salah, Sarul sini. Ini kemarin C nya yang mana ini? Entah C. Udah bongkar, taruh di belakang aja covernya tuh. Ini kan ke ini langsung ke terminal kemarin kan? Terminalnya mana nih? Yang di sini kemarin ya?
Yo fasa. Nah, ini coba lihat. Ini kan common kemarin dari hasil pengukuran. Masih ingat nggak? Common itu nilainya paling besar. Misalnya kita ukur ini sama ini, nilainya pasti paling besar. Yang di depannya itu adalah C. Yang kedua yang paling tinggi apa? R kan? R atau S, Wujud? Yang paling tinggi kedua R kan? S. Yang paling kecil R. Nah, berarti yang paling kecil itu R. Berarti R-nya diantara biru sama merah nih ya. Pakai tang, coba lepas balik ini dulu, seru. Kita balik ke sini aja. Oh, nggak bisa. Harus kayak gini nih. Ini ke kayaknya dia apa ada tandanya lah nih. Pasti ada tanda. Kalau kita nggak mau ukur, lihat aja di sini ya. Oh, nggak ada. Malahan cuma ditaruh kayak ini. Yellow apa? Bahasa Inggris kuning apa? Yellow. Red. Merah. Blue. Biru. Ini apa nih? Oh. Hoi. Ini ada simbolnya HO2. Ini thermalnya. Thermal switch. Ini untuk tutup ini nih. Ini kalau kita pasang AC ini harus tutup. Karena untuk selektor keluar freonnya. Ini gara-gara R22, makanya dia dikosongkan nih. Nih coba lihat. Sini. R22. Ini tipe AC lama nih. Dayanya berapa? Thermal protected. Panasonic Malaysia. Nggak ada arus ini. Cuma kode kompresor. 220. Nggak ada. Dayanya juga nggak ada. Oke. Biasanya di sini ada dikasih tahu nih CSR. Kayak yang ini aja lah. Ada dikasih tahu nggak? Nggak ada juga. Saya ada tulis nih di cover ya. Ini entah punya cover. Ini betul lah. Pakai bawa yang warna beli di Bandar. Apa Ucut? Spoon itu warna merah dia. Oh, ke sini ya. Coba ini. Ki. Yang betul ya? Apakah
ciplungnya oleh salah kabel kuning. Isolasi ada Cut? Angin obat lab dia. Nah, C ini yang netral ya. Netral ini harusnya dia warna biru. Kita coba tes ya. Ini emang udah nggak ada. Pak Tri warna merah. Tadi udah bawa semua tadi benar. Ada yang Pak Tri nanyain apa itu? Ada tuh bawa nggak? Nggak ingat lagi. Cuma dia gara-gara ini kan ada yang kecil nih kami. Dia kalau kecil kayak ini nggak mau masuk di kapasitor yang baru tuh. Nggak muat kan? Bener. Kalau ini bisa. Harus kita ganti kepala ini ya. Kalau kayak ini emang nggak aman ya. Nah, ini yang kuning. Yang kuning ini kan langsung ke pasar nih. Ini kita masukkan di sini. Oke. Kita selesaikan dulu yang kapasitor, yang kompresor ya. Nanti baru yang blower ya. Ini kemarin ke ada yang ke kapasitor, ada yang ke netral. Jadi ini kita anggap ini yang starting ya, kapasitor. Berarti ambil yang kode HERM ya, HERM. Nah, terus yang ini langsung ke netral. Ini yang running. Nah kan yang starting ke ini kan wujud kapasitor ya. Ini belum pasang tuh Jessa, pasang aja tuh dulu. Kenapa udah dibuka klaim kapasitor ya? Oke, kita coba hidupkan yang ini dulu. Ini coba lihat. Ini kapasitor. Ini ini netral ya. Ini netral, ini fan. Baik, Pak Tri. Jadi kita telah melakukan proses observasi minggu yang lalu. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tri, yaitu selama proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan, kira-kira nih Pak, apa saja kendala yang Bapak rasakan dalam proses pembelajaran waktu observasi kemarin? Baik Ucap, kalau dalam keadaan teori sebetulnya tidak ada, tapi fokus kita kemarin kan adalah untuk mengidentifikasi melalui demonstrasi. Baik, Yang Pak. pertama adalah ketersediaan alat. Ketersediaan alat kita ternyata yang ada stok di AC, di bengkel AC kita itu adalah kapasitor 20 mikro yang punya 2 kaki. Sementara yang kita butuhkan adalah kapasitor kompresor yang merangkap untuk kapasitor fan juga yang punya 3 kaki. Jadi untuk pemenuhan komponen itu kita harus cari sampai ke Loksmawe, karena dulu pernah kami servis AC juga di satu ranah luas. Bahwasanya untuk cari komponen itu saja kami hampir putar-putar 1,5 jam. Mulai dari kita cari di Sempamuling, kita cari di Gedung, di Bayu, hingga sampai akhirnya kami pergi ke Loksmawe untuk mencari satu kapasitor saja. Jadi ketersediaan komponen terutama yang kami kendalai. Kemudian yang kedua adalah ketika pembelajaran demonstrasi secara pengamatan peralatan langsung atau unit order langsung, itu kan kita harus bekerja pada ketinggian. Sementara ketersediaan tangga kita yang cukup memadai itu ada 2 memadai. Cuma yang bisa rasanya betul-betul safety untuk kita gunakan itu hanya 1. Itu pun 1 sebetulnya kalau kita ke bawah tidak, kita bawakan ke dalam ruangan tidak safety juga. Kenapa?
karena satu punya pengait, satu lagi tidak punya karet. Jadi kita pilih yang mana, yang tidak punya pengait atau yang tidak punya karet. Tentunya kita pilih yang punya pengait agar kita lebih aman ketika kita naik. Jadi ketersediaan tangga sebetulnya. Gitu sih. Baik Pak, Pak Tri, mungkin ketersediaan berarti lebih ke bagian alat Sarana, praktikum ya. ya, sarana ya. Baik Pak. Nah ini ada selama proses pembelajaran yang saya observasi Bapak, ada beberapa hal nih yang saya catat terkait tentang proses pembelajaran Bapak setelah diobservasi. Boleh saya sampaikan Pak? Ya, betul. Nah, baik. Mungkin karena di sekolah kita ini adalah menggunakan sistem blok Pak ya. Jadi proses pembelajarannya Ya, dipadatkan. dipadatkan sehingga satu hari itu hanya satu guru yang Ya, yang betul. mengerjakan, apalagi yang ditugaskan untuk proses pembelajaran, apalagi kita adalah kejuruan. Jadi memang dikhususkan untuk proses pembelajarannya lebih banyak praktikum Pak ya. Nah, catatan di saya nih Pak, jadi selama proses pembelajaran Bapak sudah sangat baik dalam memaparkan teori, kemudian juga serta dengan praktikum anak-anak lebih detail. Namun ada beberapa hal yang saya catat, yaitu mungkin karena siswa sudah melakukan praktikum, jadi dalam proses langkah-langkah proses pembelajaran itu kan ada penutup Pak. Mungkin ketika proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dengan waktu yang cukup, namun siswanya mungkin ada kendala ya Pak. Jadi waktu proses atau tahap penutup atau doa itu tidak Bapak laksanakan. Nah itu bagaimana Pak? Ya, saya juga merasa itu satu kekurangan karena Ya. dalam sintak pembelajaran kan memang itu wajib ada. Cuma ketika saat itu biasanya ada saya lakukan refleksi, cuma kebetulan mungkin pada saat itu Iya Pak. ketika semuanya sudah lelah, gitu, karena mereka baru pertama juga kerjaan berat seperti itu. Memang AC termasuk salah satu pekerjaan berat. Jadi ketika saya pun sudah lelah, siswa sudah lelah, jadi konsentrasi kita udah mulai menurun. Kemudian kita juga dituntut untuk segera ke musola dan merapikan alat. Jadi Iya. ada beberapa sintak yang sebetulnya memang ketinggalan. Seperti itu. Ya baik Pak, mungkin untuk ke depan bisa Bapak Insyaallah. menyesuaikan lagi minimal briefingnya terakhir ya Pak ya. Briefing untuk pertemuan Untuk selanjutnya. pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya ini Pak dari saya terkait catatan percakapan pasca observasi. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan Amin. yang sudah baik dipertahankan Pak ya. Baik Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Tri Srajanwardi rekan saya yang telah bersedia untuk saya observasi, baik dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dalam proses coaching supervisi akademik ini pada modul 2.3. Mungkin bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.